إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya 'alim nasrullahi qarib. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
hadirin wal hadirat jamaah sidang salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga di subuh yang barokah ini kita semua dapat hadir kembali di Masjid Baitul Hikmah dalam rangka melaksanakan sholat subuh berjamaah dan sekaligus mengikuti kajian. Ini bisa menjadi batal kalau kita melakukan salah satu daripada 14 perkara ini. Yang pertama adalah bil hadathi, dengan karena sebab kita hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Pas pada saat sholat kemudian kita misalnya kentut, maka sholat kita menjadi batal. Atau pas pada saat sholat kemudian kita melakukan perkara lain yang bisa membatalkan sholat kita. Contohnya tiba-tiba dalam sholat itu kita tidur nyenyak, tidur nyenyak. Misalnya subuh kayak begini, ngantuk-ngantuknya. Pas ketika sujud tertidur kita, lama sampai kita bilang hilang akal dan kesadaran. Bangun-bangun imam sudah kondisi mungkin diri atau mungkin kondisi doa dan seterusnya, maka menjadi batal sholat kita karena sudah hilang kesadaran kita. Kemudian dan yang lainnya bisa juga misalnya hadas besar, khususnya bagi laki-laki, ketika sholat tiba-tiba tertidur sampai mimpi basah, maka batal. Apalagi kalau misalnya pas mungkin sholatnya itu lama, misalnya sholat tarawih atau mungkin sholat qiyamul lail tapi lama. Nah, ada sholat lail itu, sholat malam itu ada membaca sholatnya panjang-panjang, jadi sangat panjangnya sampai dengan makmumnya ngantuk, akhirnya bisa menyebabkan dari salah satunya mimpi basah, maka ya batal. Jadi karena kemarin dikatakan dalam satu riwayat bahwa layak baru sholat dan ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda, tidak akan diterima sholatnya salah satu di antara kalian ketika sedang dalam kondisi hadas sehingga dia berwudu. Nah, kalau ini hadasnya hadas kecil, kalau hadas besar ya harus mandi. Yang kedua, sholat kita menjadi batal wa bi wuqu'in najasati illam tuqahalan min ghairi hamdin. Jadi yang kedua yang bisa membatalkan sholat kita apabila ketika kita sholat kejatuhan, ditarik itu bawah, tarik itu aja, tidak ngantuk. Jadi apabila kejatuhan najis, misalnya sholat kayak gini, ada burung di atas, buang kotoran, kena baju kita. Kalau umpamanya kotoran itu bisa kita lemparkan langsung, kemudian terlepas dari pakaian kita, maka sholat kita masih tetap sah. Tapi kalau umpamanya kok didiemin aja, ada kotoran jatuh di baju kita atau di tempat sujud kita diemin aja, kemudian kita pakai untuk sholat, maka sholat kita menjadi batal. Kenapa? Karena dalam sholat kemarin di bab syarat sahnya sholat harus suci badan, suci pakaian, dan juga suci tempat yang digunakan untuk sholat. Kemudian, jadi kalau misalnya jatuh di tempat sujud, kita bisa bergeser, misalnya bisa bergeser di sedikit satu langkah untuk memilih tempat yang suci, maka boleh. Yang ketiga, yang ketiga adalah
sebaiknya langsung ditutup segera. Ya. Jadi ketika terbuka Allah, lalu segera kita tutup, masih sah sholatnya. Tapi kalau sengaja, misalnya di samping kita lubang, ya di bagian-bagian aurat kita, atau yang membuat mungkin hanya robek di bagian aurat yang tidak diperbolehkan untuk dibuka, maka itu adalah sholat kita. Maka harus dipastikan ketika sholat, baju atau sarung yang digunakan, mukena yang digunakan, ini memang dalam kondisi menutup aurat secara keseluruhan. Kemudian yang keempat, wanuki biharfaini al-kharbil mufhimin amdan. Jadi yang membatalkan sholat yang keempat adalah mengucapkan sesuatu meskipun hanya dua huruf atau meskipun satu huruf mufhimin yang huruf itu bisa dipahami. Orang itu bisa paham, misalnya itu kan hanya dua huruf saja, tapi berucapan dengan sengaja, maka bisa membatalkan sholat kita. Jadi tidak diperkenankan mengucapkan sesuatu yang bukan bacaan sholat. Kalau bacaan sholat itu oke, monggo, boleh. Tapi kalau baca selain di luar bacaan sholat, maka tidak diperkenankan. Kemudian yang berikutnya, wabil mufattiri amdan. Sholat bisa menjadi batal kalau melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Misalnya apa? Misalnya dalam sholat makan. Ya, dalam sholat sambil makan permen. Ini kalau anak kecil banyak. Dalam sholat sambil makan permen. Atau kita kadang ketika makan lupa nggak kumur-kumur, masih ada sisa makanan di dalam lisan kita, lalu kita nikmati. Misalnya daging dililit-lilit pas sholat, kita mainkan dengan lidah kita, maka bisa membatalkan sholat. Maka makruh, sebenarnya makruh hukumnya ketika kita ini setelah makan tidak berkumur-kumur dulu lalu menjalankan sholat. Jadi makruh setelah makan, kemudian langsung sholat, itu makruh. Kenapa? Karena khawatir ada sisa-sisa makanan yang masih tersisa di gigi, sela-sela gigi kita atau di mulut kita, sehingga bisa menyebabkan sholat kita menjadi batal. Jadi itu contoh. Atau perkara lain yang bisa membatalkan puasa, makan, minum, atau yang lainnya. Kemudian yang berikutnya, wal akli, dan makan al-kathiri nasiyan, makan dengan porsi yang banyak, nasiyan meskipun kondisinya lupa kalau dia sholat. Misalnya sholatnya dalam kondisi duduk karena tidak mampu berdiri, di samping kita ada cemilan, kita tahu bagaimana mungkin sholatnya tidak khusyuk atau bagaimana, sambil makan gitu. Nah, batal sholatnya. Tapi kali ini kemungkinan besar ya tidaklah kita lakukan. Tapi kalau seandainya ada, maka batal sholat. Kemudian yang berikutnya, wasalati harokatin mutawaliyatin walau sahwan. Nah ini yang agak banyak yang terjadi. Bergerak sebanyak 3 kali. Bergerak 3 kali di luar gerakan sholat. Mutawaliyatin yang dilakukan secara berturut-turut, walau sahwan, meskipun dalam kondisi lupa. Nah kemudian para ulama terkait bergerak lebih 3 kali ini ada memberikan penjelasan. Gerakan dalam tubuh itu ada gerakan yang dikatakan gerakan ringan, ada gerakan yang dikatakan berat. Gerakan ringan contohnya apa? Menundukkan mata. Nah, ini ringan. Maka bagaimana kalau gerakan yang ringan, menundukkan mata, bisa atau mungkin menggerakkan jemari, jari kaki misalnya, itu para ulama berpendapat masih
dikatakan belum membatalkan sholat. Tapi kalau gerakannya itu gerakan berat, menggoyangkan badan, mengangkat kaki misalnya, tidak dalam kondisi misalnya untuk merapatkan sholat, maka bisa menjadi batal kalau dilakukan 3 kali berturut-turut atau melompat tidak dalam kondisi yang mundur, maka bisa membatalkan sholat. Kalau dilakukan 3 kali secara berturut-turut, maka gerakan yang bisa membatalkan sholat itu adalah gerakan yang tadi disebut gerakan berat, menggunakan badan, kemudian memutar-mutarkan kaki atau tangan kita dengan goyang, ini batal. Nah, seringkali yang saya lihat ketika kita misalnya sholat Jumat atau mungkin menjadi makmum, itu kadang ada makmum di depan kita atau bahkan memang kita pun menggerakkan badan. Misalnya karena bacaannya bagus, dan bacaan bagus, kemudian dia menikmati bacaan itu sambil begini. Misalnya baca ayat itu sambil begini, maka batal. Kenapa? Karena ini sudah termasuk gerakan berat. Wah, ini kan gerakannya dia karena dia khusyuk menikmati bacaan. Bagaimana? Dalam kondisi sholat ada batasan yang mana boleh dilakukan, mana yang tidak. Kalau di luar sholat, orang hamil Quran itu ketika di luar sholat bacanya begini. Ketika bacaan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, boleh di luar sholat. Tapi kalau di dalam sholat tidak diperkenankan. Nah, gitu. Jadi tadi gerakan badan itu sifatnya ringan berat. Kalau yang bukan bukan mata atau mungkin sesekali kita menggaruk dalam kondisi gatal yang tidak bisa bertahan boleh. Ini menggaruk itu ada triknya, Pak. Biar kita tidak sampai membatalkan sholat. Kalau menggaruknya kita dengan 4, 3 atau 5 jari, misalnya ini bisa batal. Kenapa? Karena setiap jari kita ini akan dihitung satu gerakan. Nah, lalu bagaimana Pak cara menggaruk yang benar dalam kondisi sholat? Pakai satu jari aja, pakai satu jari dan tidak diangkat. Contohnya, kalau kan, maka satu jari aja. Nah, begini. Kalau begini boleh, tidak membatalkan sholat. Kalau memang kondisinya gagal, jadi satu jari aja, nggak boleh duduk-duduk ukur-ukur, nanti begini lagi, begini lagi. Yang menggunakan lebih dari satu jari itu bisa membatalkan sholat kita. Walau sahabat meskipun kok bergerak itu dalam kondisi lupa, maka sholatnya batal. Meskipun lupa, sengaja atau lupa bisa membatalkan. Maka ini harus kita pahami ketika sholat. Usahakan harus tenang, khusyuk. Meskipun kalau kalau dicari kekhusyukan kita dalam sholat itu nggak bisa lama. Paling khusyuknya kita dalam sholat yang ingat Allah itu hanya sekian persen saja. Maka bagaimana kalau belum bisa khusyuk? Ya tidak apa-apa. Kalau kita belum bisa khusyuk, yang betul-betul khusyuk ingat Allah terus baru sholat, bisa-bisa kita tidak akan sholat. Maka fadilah daripada jamaah, sholat jamaah itu utamanya kenapa bisa lebih besar daripada sholat sendiri? Karena ketika sholat jamaah, titik fokus, titik khusyuknya seseorang itu beda-beda. Maka saat kita tidak khusyuk, itu akan dilengkapi oleh kekhusyukan orang lain. Begitu juga ketika orang lain itu tidak khusyuk, ada kalanya akan dilengkapi dengan kekhusyukan kita. Sehingga dalam rangkaian sholat jamaah, meskipun misalnya sholatnya kita tidak terlalu khusyuk, itu tetap akan mendapatkan fadilah dan sholat jamaah kita akan tetap sah dan istimewa. Itu kelebihan sholat jamaah dibanding sholat sendiri. Kemudian yang berikutnya wal-fatul fahisyah, melompat yang sangat keras, tiba-tiba melompat saja, tidak ada udzur. Boleh melompat kalau memang ada udzur. Contoh dalam sholat tiba-tiba ada ular,
tiba-tiba rokok jatuh, kita melompat untuk menghindari, boleh. Karena memang kondisinya darurat. Tapi kalau tidak ada kondisi darurat seperti itu, tidak boleh. Ya, batal sholatnya. Yang berikutnya ngobrol batin mufitoh, yakni memukul sholat dengan teman, kan batal. Sholat kita jadi batal. Yang berikutnya wasiat dan rukni fi'liyin abdan, yakni menambah rukun fi'li. Rukun fi'li itu rukun gerakan abdan secara sengaja. Rukun sholat makanya sudah jelas, mulai dari berdiri bagi mampu, kemudian untuk gerakannya ya, berdiri bagi yang mampu, rukuk serta tumanina, i'tidal serta tumanina, sujud serta tumanina. Kok kita tambah gerakan kaki? Ya, gerakan kaki yang di luar daripada rukun sholat, maka bisa membatalkan sholat kita. Contohnya, misalnya gerakan sholat itu sudah jelas. Kok kita tambah rukuknya misalnya sambil digoyang-goyang, Allahu Akbar, 1, 2, 3, maka batal. Karena rukuk itu cukup satu kali, Allahu Akbar, dan berhenti, tidak boleh ditambah-tambah. Nah, kemudian yang berikutnya waqatum tumi ala imamihi. Nah, ini juga penting. Diruknaini fi'liyaini, yakni mendahului gerakan imam dengan 2 rukun. Ya, jadi misalnya imam masih membaca surat pendek setelah Fatihah, bacaan yang makmum sudah meninggal, maka batal sholatnya. Nah, karena dalam kondisi sholat berjamaah, kalau dengan niat sholat sendiri monggo silakan. Tapi pas ketika dalam kondisi jamaah kok mendahului 2 rukun, ya 2 rukunnya sholat lebih dulu daripada imam, maka sholat kita bisa menjadi batal. Gitu. Jadi tidak diperkenankan, namanya makmum itu harus ikut imamnya dalam sholat. Jadi kalau imamnya rukuk, ya ikut rukuk, imamnya sujud, ikut sujud, imamnya tidak, harus begitu. Maka sunnahnya seorang makmum itu melakukan gerakan sholat menunggu gerakan imam selesai sempurna. Contoh, imam rukuk, Allahu Akbar. Nah, kalau dengan sudah lihat imam sudah rukuk yang sempurna, dengan kalau bisa ini, biar tidak terkesan mendahului imam. Nah, jadi kalau yang masih 1 rukun itu masih dimampu, masih boleh. Cuma yang lebih baiknya ya namanya makmum ikutin gerakan sesuai gerakan imam. Watakallu yang berikutnya, watakallu fi bima biwayri mudrin. Kalau tadi mendahului gerakan imam, yang ini itu lebih lambat daripada gerakan imam dengan tanpa uzur. Misalnya imamnya sudah sujud, dengan masih santai aja rukuk. Nah, ini batal. Secara sholat jamaahnya menjadi batal. Kecuali kalau berniat mufaraqah. Mufaraqah itu memisahkan diri dari jamaah. Itu kalau niat mufaraqah boleh. Tapi kalau niat tetap menjadi makmum dari satu jamaah, mendahului 2 rukun batal, atau memperlambat diri 2 rukun juga menjadi batal dengan tanpa uzur. Kemudian yang berikutnya waniyat iqamati sholati, niat memutus sholat. Ya, niat meskipun kita masih melaksanakan gerakan sholat, tapi kalau niatnya sudah sholatnya saya batalin aja, ya udah batal. Meskipun kita masih melanjutkan gerakan sholat, sama ketika kita niat jadi jamaah, niat jadi makmum, kok di dalam hati kita misal, aku gak cocok kalau anggota yang nabi, maka dalam hati kita saya lepas saja, lepas dari jamaah, maka bisa membatalkan sholat. Ya, maksudnya dengan memutus sholat, maksudnya dengan lepas dari jamaah, tapi udah saya batal aja sholatnya. Ya berarti batal sholatnya. Nah, gitu.
berikutnya wakati qatihan syai'in, yakni menggabungkan memenuhi sholat dengan sesuatu. Contoh nih, kita sholat ikut kipasnya, misalnya kipasnya butuh jatuh. Kemudian dalam hati dengan ikut sampai kipasnya ceblok, sholat itu tak batal ini. Nah ini kondisi sholat itu sudah batal. Jadi tidak boleh menggabungkan memutus sholat dengan terjadi sesuatu. Misal lagi kita lihat pamannya kok aku sholat terjadi gempa, saya batalkan sholat saya. Nah, tidak boleh. Jadi dengan sholat di sholat saja, tidak usah di saya memikirkan untuk terjadi ini nanti terjadi begini. Nah, kecuali kalau pas terjadi betul, kita mau menghindar boleh. Melompat satu lompatan atau dua lompatan boleh, karena memang menghindari bahaya. Kemudian yang berikutnya yang terakhir adalah watarat duni ikut enggan, yakni ragu-ragu di dalam membatalkan sholat. Ada keraguan. Ini saya tadi sholat saya ini sah atau tidak, rukunnya ini kira-kira sudah benar atau tidak, atau mungkin ada rukun yang tertinggal. Ada keraguan dalam diri kita. Bakal sholat sah atau tidak? Karena dengan kondisi ragu itu sholat kita justru menjadi batal. Sehingga jangan ragu. Kalau mau kita ragu dalam bentuk misalnya bilang rakaat atau ragu dalam melakukan rukun, ambil yang kita yakini. Yang paling kita yakini seperti apa? Kalau kita yakin masih 2 rakaat, misal meskipun jadikan sebagai 3 rakaat, maka yang diyakini 2 rakaat. Kenapa? Tidak apa-apa. Kalau memang kondisinya kita mungkin lupa dalam gerakan sholat atau jumlah rakaat, sehingga tidak boleh ragu. Kalau ragu, maka sholat kita justru menjadi batal. Nah, ini 14 perkara yang bisa membatalkan sholat kita. Mungkin sebelum saya lanjut ke sunnah sholat, kalau mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan atau sharing-sharing, boleh saya persilakan jika ada. Siap dulu. Sholat di rumah kan kita biasanya kita lepas dari anak kecil. Pada saat kita sholat, anak itu datang ikut, dia menggeser ambil sejadah di depan kita, dan itu berulang kali kalau kita geser, karena itu geser. Kira-kira dalam kondisi seperti itu boleh. Yang penting gesernya kita contoh. Saya pun kadang sering ingin sholat karena sampai tunggu anak, dia kadang di sebelah kanan macam-macam. Jadi pas pada saat kita mau sujud, ya kita agak menghindari lagi, dari ke kanan. Jadi begitu lagi saatnya dia begitu lagi, kita memilih ke kiri, itu boleh. Karena Rasulullah itu pernah ketika sholat, pas pada saat sujud dinaikin cucunya, dinaikin nama cucu beliau. Maka beliau itu menahan, ditahan dulu. Jadi nggak terus kemudian anak ini terus di jangan, tapi itu ditahan. Karena ketika itu bagi dia itu dipegangi sama Rasulullah. Bagi misalnya pakai dari logo atau pakai dari situ dipegangi sama Rasulullah. Jadi boleh. Selama ketika kita memegangi anak ini, kita menjaga gerakan sholat kita. Jangan kemudian kita juga keliru memegangi anak sampai gerak-gerak yang lebih dari 3 kali. Itu bisa membatalkan sholat. Maka ya sebaiknya ketika kita sholat, pastikan anak-anak kita mungkin berkira dengan istri atau dengan yang lainnya. Tapi kalau rumah saja tidak ada, jadikan sholat gendong anak pun boleh. Meskipun tidak masyhur ya, kalau di Indonesia tidak masyhur. Tapi kalau di negara-negara yang lain di selain Indonesia itu biasa sholat sambil gendong anak. Selama tidak mengganggu gerakan dan bacaan sholat, yang rukun-rukunnya
kegiatan di Pondok Pesantren di Mojokerto. Ini kok nggak betul. Imamnya itu pegang begini, sholat. Jadi beliau imamnya dalam kegiatan bagian ini ya, ini beliau pegang begini. Terus ketika rukuk bagaimana? Kita rukuk ini tetap pegang. Sujud juga demikian. Maka saya bertanya, satu sholat dengan pegang rukuk, ya selama saya pegang tidak berat-berat lebih daripada 3 kali, ya sah-sah saja. Ya memang sah gitu. Ketika memang tidak berat lebih dari 3 kali. Atau ada, biasa kita lihat ada orang sholat pegang Al-Quran, sholat sampai pegang Al-Quran, boleh tidak? Boleh. Ya, selama tadi gerakannya tidak sampai lebih daripada 3 kali. Oh, pas sholat pegang Al-Quran, buka lembaran itu dibatal. Karena tidak sudah keluar daripada gerakan sholat. Jika mungkin kita lihat tayangan di Masjidil Haram, ada mengatakan orang sholat jamaah itu sambil imam bacaan imam, terutama di sholat misalnya sholat tarawih. Karena sholat tarawih kadang imam kalau di sana membaca bisa satu halaman atau mungkin 2 sampai 3 halaman. Karena mereka punya target harus hafal Quran. Benar Pak ya? Jadi boleh bisa. Nah, yang penting jangan bisa mengkondisikan dan kayak misalnya pas di depan kita, kita mikir sedikit. Jadi sekiranya tetap kita bisa menjalankan itu dan tidak lebih daripada gerakan 3 kali yang berturut-turut. Jadi maka kayak misalnya kita ini juga banyak menjadi sholat jamaah, kayak sholat jamaah. Tiba-tiba misalnya ini di sholat pertama ada yang batal, maka bagaimana nih? Sholat yang kedua harusnya maju untuk di sholat yang kosong itu. Nah cara bergeraknya nanti saya bisa lebih dari 3 kali. Ya usahakan jangan sampai 3 kali. 2 jangka saja, 2 jangka atau 1 jangka. Betul, dalam kondisi sholat. Ya nanti kita maju 1, 2. Ya. Jadi diupayakan. Kalau misalnya geser kosong, tiba-tiba kosong, ya kita penuhi 1, 2. Itu. Karena memang rapatnya soft dalam sholat itu menjadi amalnya yang menyempurnakan jamaah kita. Maka dalam satu riwayat yang kemarin saya sampaikan itu, ketika sholat kok misalnya sampai pegang-pegang, menjadikan jamaah kita itu tidak dinilai, tidak bernilai. Jadi misal sholat pertama masih ada yang kosong, dan dengan di sholat yang kedua, maka sholat yang kedua itu tidak dinilai jamaah. Lupa pada saya jamaah kecuali dalam kondisi tertentu, misalnya corona kemarin, kebijakan pemerintah, kebijakan MUI, misalnya boleh melaksanakan sholat yang itu diatur jarak. Karena memang kondisi yang dianggap oleh para ilmuwan, oleh para pakar bahwa kondisi kita harus dijarak, itu bisa. Tapi kalau dalam kondisi yang tidak mengharuskan kita untuk bicara, harus wajib ramah. Nah, gitu. Itu contoh kayak gitu. Sholat pertama masih ada kosong, dengan lanjut sholat kedua dengan posisinya secara hukum itu terlepas dari jamaah karena masih ada yang kosong. Nah, gitu. Ada lagi? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang sering terjadi ketika kita sholat sendiri di rumah, yaitu ketika kita sholat ada yang mengucapkan salam, itu yang terbaik untuk kita yang lagi sholat itu bagaimana? Ya, jadi yang pertama kita lihat konteks sholatnya. Kalau sholatnya itu sholat wajib, ya tentu kita menyelesaikan sholat kita dulu. Caranya gimana? Beri isyarat. Pas takbir dikeraskan, Allahu Akbar. Misalnya pas sholat yang bisa dibaca jahar, kita dengar orang salam, ya bacaan kita dikerasin, Bismillahirrahmanirrahim misalnya. Ya memberikan isyarat
kalau itu sholat wajib. Tapi kalau itu sholat sunnah, karena sunnah itu tentu tidak mengalahkan yang wajib, dalam sholat kan wajib. Kalau itu sifatnya sholat sunnah, maka boleh kita batalkan sholat ini. Boleh, karena sifatnya sholat kita ini sunnah, boleh dibatalkan sholat. Tapi kalau sholat wajib, lanjutkan dulu dengan kita menunjukkan isyarat, misalnya membaca bacaan gerakan sholat kita itu dengan dikeraskan. Betul baik. Ada lagi? Oke. Kemudian berikutnya ini tentang sunnah sholat. Nanti saya bahas agak singkat saja sunnah sholat. Berikutnya nanti pertemuan yang akan datang kita bahas khusus tentang babakan sholat jamaah. Nah, sunnah di dalam sholat, jadi rukun ini sudah kita bahas kemarin. Rukunnya ada 17. Kemudian sunnah sholat. Sunnah sholat itu terbagi jadi dua. Ada namanya sunnah takoran, ada namanya sunnah hayat. Apa bedanya? Bedanya kalau sunnah takoran, ini pengertiannya, sunnah takoran adalah sunnah yang sangat dianjurkan di dalam sholat. Dan seandainya kalau sunnah ini ditinggalkan, maka dianjurkan melaksanakan sujud sahwi. Ini sunnah apa? Sedangkan kalau sunnah hayat, sunnah di dalam sholat, seandainya sunnah itu tidak dilakukan baik sengaja ataupun lupa, maka tidak dianjurkan melaksanakan sujud sahwi. Bedanya itu. Jadi bedanya sunnah apa itu kalau lupa atau tidak dilakukan dianjurkan sujud sahwi. Seandainya kalau sunnah hayat, jika ditinggalkan baik lupa atau sengaja, tidak perlu sujud sahwi. Seandainya lagi, Pak, ini kan sunnah, baik sunnah takoran ataupun sunnah hayat. Kalau tidak saya lakukan, apakah sholat saya batal? Tidak. Tidak membatalkan sholat. Sholatnya tetap sah, tetapi tidak sempurna. Bukan sempurna. Itu karena Rasulullah mencontohkan, misalnya sunnah takoran di dalam sholat, kemudian tidak kita lakukan, maka mengurangi kesempurnaan daripada sholat itu sendiri. Itu sudah apa? Jadi kalau tidak dilakukan atau ditinggalkan menjadi batal. Lalu apa saja yang termasuk sunnah takoran di dalam sholat kita? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7. Jadi yang termasuk sunnah takoran di dalam sholat kita yang pertama tasyahud awal. Kalau sholat kita 2 rakaat, 3 rakaat, maka ada tasyahud awal. Tasyahud awal itu sunnah takoran. Maka ada yang kadang orang muda yang mungkin belum tahu apa ilmunya, belum tahu ilmu. Ketika ada sholat jamaah, imamnya lupa tuh tasyahud awal. Wah, betul dibilang ini sholatnya tidak sah ini. Terus bagaimana tadi sholat jamaah kita? Maka sah lah, sholat kita tetap sah. Misalnya sholat zuhur 4 rakaat tidak pakai tasyahud awal, sah, boleh. Karena tasyahud awal itu bukanlah sunnah takoran. Cuma dianjurkan sujud sahwi kalau lupa. Jadi tasyahud awal, tahiyat awal, ya. Itu sunnah takoran. Seandainya ditinggalkan, dianjurkan sujud sahwi. Yang kedua, duduk tasyahud awal. Apa bedanya tasyahud awal dengan duduk tasyahud awal? Kalau tasyahud awal itu dari segi bacaannya, at-tahiyyatu mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini tasyahud. Maka membaca itu dalam tasyahud awal itu bukan sunnah apa. Yang kedua, duduk tasyahud awal. Yang duduknya itu duduk sebelum kita bangkit lagi ke rakaat ketiga. Itu juga
sholli ala Muhammad. Itu sunnah apa? Yang berikutnya membaca sholawat kepada keluarga Nabi saat tasyahud akhir. Jadi rukunnya itu membaca sholawat hanya kepada Nabi. Rukunnya Allahumma sholli ala Muhammad. Itu rukun di tasyahud akhir. Kalau tasyahud awal itu sunnah. Tapi kalau di tasyahud akhir rukunnya itu hanya baca sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kemarin yang wa ala ali Muhammad itu sunnah apa? Sunnah apa? Jadi membaca sholawat kepada keluarga Nabi saat tasyahud akhir itu sunnah apa? Jadi maka kemarin saya sampaikan, Pak, kalau imam tarawih itu cepat-cepat. Kadang kita belum selesai baca takbir sampai akhir sudah salah. Karena imam itu bacanya yang berikutnya saja. At-tahiyatullah wa as-salatu thayyibatillah, syahadu an la ilaha illallah, Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu rahasianya. Jadi tasyahud apalagi kalau bacanya imam itu cepat. Mungkin tasyahud akhir itu hanya mungkin beberapa detik saja. Jadi sholawat itu ternyata imam nggak baca tasyahud. Baca yang rukunnya aja. Gitu. Jadi hanya sampai membaca sholawat kepada kanjeng Nabi. Kadang kalau saya kadang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Itu kalau sholat tarawih. Karena kalau sholat tarawih jumlah rakaatnya agak banyak sehingga biar tidak terlalu lama menjalankan sholat. Yang berikutnya termasuk sunnah apa adalah kunut subuh. Ini kalau mazhab Syafi'i, kunut subuh ini dianggap sebagai sunnah Al-Quran. Sedangkan menurut mazhab yang lain, Imam Malik berpendapat kunut subuh tidak termasuk sunnah Al-Quran. Itu khilaf berbeda para ulama. Maka kalau ulama-ulama kita di Indonesia yang afiliasinya kepada Nahdlatul Ulama, jadi yang kunut. Karena menurut pendapat Imam Syafi'i, kunutnya itu bagian daripada sunnah Al-Quran. Seandainya lupa kunut subuh, mereka sesali. Tapi kalau ulama-ulama yang begitu dapat teman-teman seperti yang berafiliasi dengan Muhammadiyah atau yang lain yang menganggap menurut pendapat kunut subuh bukan termasuk sunnah Al-Quran, maka meskipun tidak kunut tak perlu sujud sahwi. Jadi tergantung khilaf monggo. Nah, kunut adalah perkara sunnah, tidak usah kemudian kita kuncikan sehingga saya tak mau sholat di sana karena ada kunut subuhnya, atau sebaliknya saya tak mau sholat di sana karena tidak ada kunut subuhnya. Nah, ini kunut itu adalah hal yang sunnah, mau dibaca monggo, tidak monggo. Gitu ya. Jadi itu kalau kita ngerti dasar tentunya enak. Saya kalau sholat di beberapa masjid ya ikutin. Jadi imam pun ikutin dengan kondisi kebiasaan jamaah di situ. Kalau di situ misalnya jamaah dan imamnya nggak ikut, ya saya nggak ikut. Nah, karena memang ketika kita datang di satu tempat, kita harus lihat porsinya jamaah adatnya di sana seperti apa. Maka kalau nggak dipaksa, itu saya biasanya nggak mau jadi imam. Di tempat-tempat yang lain kita kan jarang mau. Tapi kalau sudah dipaksa ya udah. Nah, cuma kita sesuaikan dengan kondisi. Zikir pada sholat besar, zikir pada sholat itu kan sudah di luar rangkaian sholat. Jangan diyakini sebagai ini masih dalam kondisi sholat. Bukan. Kalau kita meyakini zikir pada sholat masih rangkaian daripada sholat kita menjadi tidak sah. Karena apa? Kemarin karena syarat sahnya sholat itu harus mengetahui mana yang wajib di dalam melaksanakan sholat, mana yang sunnah. Betul. Jadi seandainya zikir pada sholat, setelah sholat mau zikir monggo, tidak zikir tidak masalah. Jadi tidak perlu kita berpikir kayak berzikir. Oh yang sana zikirnya terlalu lama. Tapi kita sesuaikan. Kalau adatnya di salah satu masjid atau musola yang zikir, ya
yang menjaga ukhuwah ikuti. Ya, adat yang sudah ada. Tapi kalau umpamanya adatnya di musola atau di masjid itu tidak bikin berjamaah, ya kita ikuti. Jangan sampai ketika kita hadir seolah-olah nanti membawa adat yang baru. Ini pasti nanti ada konflik. Jadi antara para jamaah, saya diselami Pak kali jadi gak pernah militer. Kemudian konflik tuh di masjid, di musola atau di sana itu pasti konflik. Nah, jadi kata Imam Malik, dan Imam Syafi'i ini pun bijak. Ketika Imam Malik datang ke tempatnya Imam Syafi'i menjadi imam pada saat sholat subuh, Imam Malik membaca qunut. Padahal Imam Malik tidak mensunahkan qunut. Begitu sebaliknya ketika Imam Syafi'i berkunjung ke Imam Malik, Imam Syafi'i tidak qunut. Kenapa? Karena tradisinya di situ tidak qunut. Oh, ini saya di tempatnya Imam Malik. Imam Malik tidak mensunahkan qunut. Maka Imam Malik tidak dapat, Imam Syafi'i tidak membaca qunut. Nah, kalau kita saling memahami itu enak sekali. Tidak ada lagi kita bilang, oh ini salah, ini apa, saling mengklaim. Ini lemahnya kita orang Islam saling mengklaim itu karena maaf tidak saja dengan ilmu yang cukup. Padahal kalau ulama-ulama kita santai-santai aja, kita mereka ngerti. Ya karena kita orang awam ini kadang terlalu memuji perbedaan, khususnya dalam hal yang sifatnya sunnah. Kemudian berdiri saat sholat dan pada saat qunut. Jadi sholat subuh setelah kita lanjut berdiri baca qunut. Qunut itu sebenarnya ada 3 macam. Ya, sunnah dalam 3 macam. Ya, dulu kalau Bayai almarhum itu kalau di kondisi yang genting itu beliau qunut di setiap sholat. Ya, saya masih ingat di setiap sholat. Dan ternyata di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, ketika di masa-masa genting itu qunut di setiap sholatnya. Jadi qunut ada 3 macam. Ada qunut nazilah. Qunut nazilah itu qunut yang dibaca pada masa umat Islam sedang diuji dengan berbagai kondisi, entah itu peperangan, entah itu kondisi paceklik dan seterusnya, atau wabah penyakit. Maka dalam kondisi umat Islam ini sedang menghadapi ujian, qunut nazilah sunnah dibaca pada setiap sholat, zuhur, asar, subuh boleh. Jadi kalau qunut nazilah itu tidak hanya tertentu di sholat subuh, 5 waktu boleh dibaca qunut terus. Nah itu. Kemudian qunut yang kedua adalah qunut subuh. Qunut subuh kita sholat subuh. Yang ketiga ada namanya qunut witir. Qunut witir setelah 15 malam pertama. Jadi mulai malam 16 sampai malam 30 sholat tarawihnya pakai qunut. Itu sunnah semua. 3-tiganya sunnah. Kemudian yang terakhir untuk sunnah al-Quran, sholawat kepada Nabi, keluarga dan sahabat di dalam qunut. Jadi setelah sholat dari setelah qunut, Allahumma inna fi man hadayt wa afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt. Terus sampai syarrul ma qadait, kan kadang berdiri, kadang diam. Diam itu maksudnya memberikan kesempatan kepada para jemaah untuk berdoa sesuai dengan kehendaknya masing-masing. Dan bacaan qunut itu enggak hanya Allahumma inna fi man hadayt. Oh, baca yang lain boleh. Mungkin kita baca Allahumma fa'an syarrulana wala wa fahsya wa munkar boleh. Enggak mesti hanya Allahumma inna. Nah, setelah dia itu kemudian dilanjutin wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi membaca sholawat kepada Nabi, keluarga Nabi dan sahabat Nabi dalam qunut itu termasuk sunnah al-Quran. Jelas ya, Bapak Ibu ya. Itu sunnah al-Quran. Maka ketika meninggalkan, seandainya meninggalkan atau lupa dengan 7 amalan ini, dianjurkan sujud sahwi. Nah ini karena dia tergolong sunnah al-Quran. Sunnah amal itu sunnah yang sangat dianjurkan. Nah, menurut pendapat para ulama, kalau ini hampir sama sih.
semua ulama berpendapat hampir sama, kecuali di kutubnya saja. Kalau Imam Syafi'i menggunakan kutub tersebut itu sebagai sunnah amal, tapi kalau Imam Malik atau Imam Abu Hanifah itu tidak menganggap itu sebagai sunnah amal. Yang lainnya sama. Mungkin itu dulu. Ada pertanyaan lagi? Jadi dalam membaca surah Al-Fatihah, nah inilah pentingnya apa ya? Kita memahami dan menjawab sebagai seorang imam khususnya. Jadi sebenarnya ketika kita ini sholat jamaah, semua bacaan jamaah itu sudah ditanggung oleh kita, oleh imam. Sehingga maka dalam ketentuan fikih itu memang syarat imam itu sebenarnya agak ketat. Jadi seandainya misalnya, dan itu boleh, seandainya kita jadi makmum, imam kita ini sudah taslim saat masbuk, kita jadi imam makmum masbuk. Imam kita ini sudah merukuk, misalnya baca surat Al-Ikhlas sudah habis, lalu menjadi lalu baru kita ikut. Itu kan kita tidak baca Fatihah. Maka sebelum imam itu rukuk, kita masih mendapati rukunnya, itu sudah dihitung satu rakaat. Sehingga makmum ketika sholat berjamaah itu sebenarnya tidak wajib membaca surat Fatihah, karena surat Fatihahnya itu sudah dihitung di bacaan imam. Cuma kalau kita mau baca, kita punya Al-Bani'ah atau di sarahan daripada kitab Sahih Al-Najah, itu disunahkan kita untuk ikut membaca surat Al-Fatihah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melengkapi bacaan imam. Ketika misalnya bacaan imam dalam surat Al-Fatihah ada yang kurang tepat, maka bisa kita lengkapi dengan bacaan kita. Nah, kapan kalau seandainya kita baca Fatihah, kapan kita membacanya? Membacanya surat Al-Fatihah setelah imam selesai baca Fatihah. Maka disunahkan sebenarnya video. Ketika imam baca ini, wal maghdubi alaihim waladdallin, amin. Itu sebenarnya sunnah. Imam itu tidak langsung baca surat lain. Itu dikasih waktu sedikit. Cuma kalau saya terapkan di situ atau kalau tidak terapkan begitu, itu kenapa nunggu lama? Kalau di kitab fikih dan Al-Bani'ah itu kita dianjurkan imam itu sebenarnya agak sabar, memberikan kesempatan kepada makmum membaca surat Al-Fatihah. Gitu. Jadi imam tidak perlu langsung membaca surat lain. Jadi dia perlu sejenak, sekiranya makmum itu membaca Fatihahnya sudah selesai, lalu kita baca surat sunnah lainnya. Tapi kalau seandainya imam tidak diam, kayak kita punya di sini, ya berarti kita baca Fatihahnya saat imam membaca surat sunnah. Betul. Jadi pas pada saat imam membaca Fatihah, anjurannya kita mendengarkan sampai kolom kita nggak usah baca Fatihah. Nah, nanti setelah membaca surat sunnah, baru kita membaca surat Al-Fatihah. Betul ya? Dari belakang bisa menyimak dan pembacaan kita juga ada bacaannya gitu. Saya pernah mendengarkan begitu juga. Ya kalau ada pendapat begitu ya monggo, boleh saja. Karena saya pikir ketika pendapat dia yang hujah. Nah kalau kita hujahnya begini, saat orang itu membaca Al-Quran, jadi kan anjuran kita itu mendengarkan. Wa idza quri'al
la'allakum turhamun, agar supaya kalian mendapatkan rahmat. Itu di Quran surat Al-A'raf. Ayatnya saya akan baca akhir-akhir. Maka karena Fatihah ini adalah rukun di dalam sholat, maka dengan dasar yang tadi saat Fatihah sebaiknya kita mendengarkan dan menyimak bacaan Fatihah. Itu. Tapi kalau ada pendapat misalnya boleh mengikuti, ya monggo. Karena lagi-lagi ketika menjadi makmum itu kan dalam kondisi sholat kan harusnya memang hati kita itu tidak terpaku dari pikir kepada Allah. Jadi daripada saya nanti hanya menjadi bacaan imam kemudian lupa sholatnya tidak khusyuk atau mikir lari ke sana kemari, jangan mau baca ikuti bacaan Fatihah dulu saja. Karena itu bukan dalam ranah rukunnya sholat. Saat kondisi makmum ini itu bukan ranahnya rukun. Artinya tidak ada rukun dalam sholat jamaah. Misalnya ketika imam membaca Fatihah, apakah dia harus mendengarkan ataukah dia harus mengikuti? Itu bukan termasuk rukunnya sholat. Sehingga it's okay, monggo. Yang penting dalam berpendapat kita punya pijakan dasar, baik Quran ataupun sunnah Kanjeng Nabi. Kalau punya pijakan dasar, monggo, boleh-boleh saja. Tapi kalau kembali kepada hukum asal, saat kita menjadi makmum, semua bacaan kita itu sudah ditanggung oleh imam kita. Seandainya kita tidak membaca bacaan itu, maka sah. Ini fadilah jamaah itu di situ. Keistimewaan daripada jamaah itu di situ. Nah, kita akan saya gandol pada imam kita. Jelas sekali. Ya. Ada sekali baca. Ya. Ya, sholat. Yang lebih atur kita memejamkan untuk mewujudkan sholat kita, memejamkan mata atau kita membuka mata. Ini juga khilaf juga. Kalau di kalangan Imam Hambali atau pengikut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal itu ketika sholat tidak boleh memejamkan mata. Kalau dia nanti lupa atau tidur. Tapi dari mazhab Syafi'i ketika sampai membaca bacaan sholat kok bisa khusyuk, misalnya bisa tenang, tidak terganggu dengan memejamkan mata, boleh, silakan monggo. Jadi tergantung kita untuk pendapat mana. Karena itu saya memejamkan mata dan tidak itu bukan karena rukun dan juga bukan karena sunnah. Jadi tidak masuk dalam kategori sunnah sholat. Jadi monggo, saya nanya kita, sekiranya kita, kalau saya kan nyamannya saya memejamkan mata. Dalam baca ayat itu saya lebih nyaman memejamkan mata. Karena kadang kalau saya buka ini kadang gerampian, pikiran kita itu kadang gerampian. Tapi masing-masing. Kalau umpamanya kok jenengan lebih nyaman terbuka, ya dibuka saja. Karena itu bukan ranah hukum, bukan ranah sunnah. Jadi itu oke, senyamannya kita saja. Memang kadang-kadang begini masalahnya. Sebenarnya kalau kita melakukan belakang saya jadi masalah ilmu. Kadang yang membuat kita ada rasa was-was. Oh yang itu begini, yang itu begini itu rasa. Maka alhamdulillah dalam pembahasan kita beberapa akad ini dan saya bahas sistematis sudah lengkap itu, mulai dari syarat wajib, syarat sah sholat, kemarin rukunnya sholat, sekarang yang membatalkan sholat dan sunnah sholat. Dari pembahasan ini paling tidak harapan saya jamaah itu jadi paham mana yang benar rukun, mana yang benar sunnah, mana yang bisa membatalkan sholat itu bisa memahami itu. Sehingga dalam konteks yang sifatnya rukun itu wajib dipenuhi. Kalau dalam konteks yang sifatnya sunnah itu monggo kembali ke kita, mau dilakukan monggo, nggak dilakukan boleh. Nah, dalam konteks yang membatalkan sholat itu berarti wajib kita tinggalkan, jangan dilakukan. Nah, sehingga dimahamkan kalau tadi saya buka satu ayat kul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang punya ilmu dengan yang tidak punya ilmu? Maka jawabannya
sempurna. Nah, inilah pentingnya dalam Islam itu untuk kita belajar kolaborasi, sinau bareng, saling sharing, bertanya. Kalau kita tidak tahu, maka Al-Quran kita itu sudah jelas. Kalau nggak tahu bagaimana, fas'alullah dan dzikri untuk ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli dzikir. Ahli dzikir itu mesti ahlinya masing-masing. Kalau kita tidak mengetahui di bidang itu, kita nggak tahu pertanian, mau jadi petani, ya tanya kepada petani yang sudah ahli dalam bidangnya. Kita nggak tahu agama, makanya kepada ahli agama. Kita nggak ngerti hukum, ya kita tanya kepada yang ahli hukum. Insya Allah, kalau kita merujuk kepada ahli yang masing-masing, ya insya Allah enak. Sehingga kata Rasulullah, "Idza musidal amru ila ghairi ahlihi, fantadirus sa'ah." Ketika sebuah urusan itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat ajaran. Ya, negeri kita ini menteri sembarang bukan ahlinya, jadi kotakan yang mengatakan itu di antara salah satu contohnya. Jadi kajian-kajian di akhir pagi ini bukan berarti saya yang paling pintar, bukan, tapi saya punya pengetahuan sedikit, ya kita saling berbagi. Bapak Ibu ketika ada pengetahuan yang bisa berbagi dengan saya, monggo kita sama-sama belajar, sinau bareng. Bukan saya di depan ini terus yang paling pintar, itu bukan. Saya juga masih dalam terus belajar dan belajar. Karena saya bikin kayak begini ini kan bagian daripada saya belajar. Dan itu saya menyempatkan waktu untuk buat kayak begini. Biar Bapak Ibu juga ketika mendengar saya itu lebih menarik lah ketimbang ketika kita cuma belajar itu sendiri saja. Buat cukup. Sementara mungkin saya bahas dari sunnah amaratnya dulu, nanti sunnah riyadnya kita bahas di pertemuan yang berikutnya. Demikian untuk kajian subuh kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas dan kita dengarkan menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa semakin menyempurnakan tanda ibadah kita di hadapan Allah, khususnya dalam permasalahan sholat kita. Amin Allahumma amin. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis.